Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitriani SPD MPD, calon guru penggerak Kabupaten dari SMA Negeri 3 Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dengan fasilitator Pak Busra Basri MPD dan pengajar praktik Pak Chandra Arisandi MPD. Di sini saya akan memaparkan mengenai modul 1.3 A8 koneksi antar materi. Koneksi antar materi dari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 visi guru penggerak. Nah, di sini tujuan dari semua modul tersebut adalah membuat visi murid di masa yang akan datang yang sesuai dengan kehendak Ki Hajar Dewantara serta sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Apa keterkaitan antara visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak? Guru penggerak dalam menyusun visi pembelajaran haruslah diutamakan perkembangan murid sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman, supaya mereka dapat berkembang menuju masa depan impian mereka. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak, di sini kita paparkan bahwa apa yang kita harapkan saat ini adalah visi kita, dan visi kita adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Jadi, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, maka visi yang harus dibuat harus dapat mewujudkan masa depan murid. Artinya, kita juga sudah membantu mewujudkan masa depan bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulan keterkaitan antar materi, apabila nilai dan peran guru penggerak sudah dijalankan, maka guru penggerak akan mampu mewujudkan visinya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kodrat anak. Dan untuk mencapai visi tersebut, digunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Setelah kita mengetahui inquiry apresiatif, dilanjutkan dengan tahapan baca, maka kita membuat prakarsa perubahan diri. Di sini saya mengambil perubahan itu berfokus pada visi aspek profil pelajar Pancasila, dimensi berpikir kritis. Dengan wujud nyatanya, mewujudkan minat baca murid melalui literasi, membaca sub-elemen bernalar kritis profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita buat melalui tahapan bakja adalah buat pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya, siapakah guru yang pernah berhasil dalam meningkatkan literasi membaca pada murid? Lalu yang kedua, kompetensi apa yang saya miliki untuk mendukung literasi pada murid? Jadi tindakan atau penyelidikannya, yang pertama melakukan survei sarana dan diagnosis, yang kedua melakukan survei dan berdialog dengan rekan guru yang berhasil meningkatkan literasi pada murid, yang ketiga melakukan pemetaan lingkungan sekolah, pembiasaan budaya literasi, yang keempat berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, dan yang kelima bekerjasama dengan kepala sekolah untuk peliputan sarana dan prasarana. Tahapan bakja berikutnya adalah ambil pelajaran. Di sini, siapakah profil guru di sekolah saya yang mempunyai pengalaman dalam membudayakan literasi pada murid? Yang kedua, keterampilan apa yang saya kuasai dalam mendukung literasi pada murid? Tindakannya, pertama saya mewawancarai guru yang berhasil meningkatkan literasi pada murid. Yang kedua, mencatat apa saja yang telah dilakukannya untuk meningkatkan literasi pada murid. Yang ketiga, mencatat kiat-kiat supaya berhasil meningkatkan literasi pada murid. Yang keempat, tekad saya untuk mengajak murid-murid tergerak untuk literasi pada murid. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Di sini, apakah kebiasaan-kebiasaan baru
yang akan saya lakukan untuk meningkatkan literasi pada murid. Yang kedua, sarana atau sumber daya yang ada untuk mendukung literasi pada murid. Tindakan atau pendidikannya: satu, saya menyusun narasi atau deskripsi tentang kegiatan-kegiatan yang akan mendukung literasi pada murid. Yang kedua, membahas jenis-jenis dan jumlah buku bersama kepala perpustakaan dan staf. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru-guru mengenai rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan literasi. Yang keempat, bersama kepala sekolah membahas rencana literasi pada murid. Tahapan yang keempat Bagja adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah yang paling sederhana yang dilakukan untuk meningkatkan literasi pada murid? Yang kedua, apa saja tindakan yang mendukung literasi pada murid? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan literasi pada murid? Yang keempat, bagaimana menyemangati murid untuk terus meningkatkan kemampuan literasinya? Terus, tindakan yang saya lakukan, yang pertama saya membuat pojok baca di setiap kelas di sekolah. Yang kedua, membuat plang nama tumbuhan di setiap pohon atau tanaman di sekolah. Yang ketiga, menerapkan membaca 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, membentuk kelompok baca. Yang keenam, membuat buku kendali literasi. Yang berikutnya, mengadakan lomba literasi setiap semester. Tahapan terakhir dari tahapan baca ini adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan literasi pada murid? Yang kedua, siapa sajakah yang terlibat dalam mewujudkan rencana literasi ini? Yang ketiga, kapan rencana literasi pada murid ini dilakukan? Tindakan atau penyelidikannya: satu, mengajak rekan-rekan guru, wali kelas untuk terlibat dalam kegiatan ini. Yang kedua, mengajak kepala perpustakaan dan staf untuk bekerja sama dalam kegiatan ini. Yang ketiga, rencana mewujudkan kegiatan ini dimulai awal semester genap atau Januari 2023. Demikianlah paparan saya kali ini mengenai koneksi antar materi modul 1.3 beserta dengan prakasa perubahan yang akan saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.